Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sudut Pandang. Bersama saya Ami Miranda, mahasiswi Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, selaku host yang akan menemani pada perbincangan yang sangat memotivasi, terutama bagi guru-guru muda di Indonesia. Nah, saya harap penonton juga dapat mendalami permasalahan dan solusi seputar meningkatkan kompetensi dan kualitas guru di Indonesia. Meningkatkan kompetensi guru merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Latar belakang dari peningkatan kompetensi guru dapat dilihat dari perspektif berikut. Yang pertama, perubahan kurikulum. Perkembangan dan perubahan kurikulum membutuhkan guru yang mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep baru dalam pengajaran. Kurikulum yang terus berkembang, seperti kurikulum 2013, di Indonesia memerlukan guru yang adaptif dan terampil dalam berbagai metode pembelajaran. Nah, yang kedua, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi mengharuskan guru untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Kompetensi guru yang tinggi berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Guru yang kompeten mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, merancang pembelajaran yang efektif, serta dapat memberikan penilaian yang tepat. Yang keempat, tuntunan globalisasi. Era globalisasi menuntun. Yang keempat, tuntutan globalisasi. Era globalisasi menuntut pendidikan yang mampu bersaing secara internasional. Guru perlu mengembangkan kompetensi agar dapat membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian yang kelima, profesionalisme guru. Peningkatan kompetensi guru juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme guru dalam dunia pendidikan. Guru yang profesional akan terus belajar dan berkembang, mengikuti pelatihan, seminar, dan pendidikan lanjutan untuk memperbarui dan meningkatkan keterampilan mereka. Kemudian yang terakhir, kebijakan pendidikan. Nah, pemerintah dan lembaga pendidikan seringkali menetapkan kebijakan yang mendorong peningkatan kompetensi guru. Nah, jadi secara keseluruhan itu, latar belakang peningkatan kompetensi guru adalah untuk memastikan bahwa mereka mampu memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang relevan dengan perkembangan zaman. Secara keseluruhan, latar belakang peningkatan kompetensi guru adalah untuk memastikan bahwa mereka mampu memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan internasional. Seperti yang kita ketahui bersama, pilar utama dalam pembangunan masyarakat berilmu dan berbudaya, namun kita tidak bisa mengabaikan tantangan yang dihadapi oleh para pendidik saat ini. Dari kurangnya sumber belajar hingga tuntunan perubahan kurikulum, guru-guru kita berada di garis depan perubahan pendidikan. Nah, dalam podcast Sudut Pandang ini, kita akan menjelajahi permasalahan apa saja sih yang dihadapi oleh para pendidik dan bersama-sama mencari solusi yang inovatif dan inspiratif. Bersama kita akan mengejar visi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memotivasi, dan memberdayakan guru-guru kita agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa pendidikan ke tingkat yang lebih baik. Nah, mari kita bersama-sama menggali, membagikan, dan menginspirasi satu sama lain dalam upaya kita untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru. Karena guru yang unggul membawa dampak yang tak terbatas dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.
bersama salah satu guru favorit dari SMA Negeri 9 Palembang. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu Linda, apa kabarnya? Halo Mbak, Alhamdulillah baik. Kalau Mbak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah, luar biasa sekali ya Bu, kita dapat bertemu di podcast Sudut Pandang ini dengan materi atau topik yang membahas tentang meningkatkan kompetensi guru di seluruh Indonesia. Nah, sebelumnya di sini saya ingin bertanya kepada Ibu mengenai permasalahan apa saja sih yang biasanya yang paling lumrah atau paling sering ditemukan di sekolah-sekolah. Baik, jadi terdapat beberapa masalah yang dihadapi guru dalam mengembangkan kompetensi guru, misalnya kurangnya akses terhadap pelatihan berkualitas terutama di daerah pedesaan, beban kerja yang berlebihan, kemudian ditambah lagi dengan adanya perubahan kurikulum. Mungkin itu beberapa permasalahan yang sering ditemukan di lapangan kerja ya, berdasarkan observasi saya. Oke, baik. Nah, mungkin dari permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan di sekolah-sekolah, bagaimana sih cara Ibu sendiri selaku guru di salah satu SMA favorit di Palembang mengatasi atau memberikan solusi dari permasalahan tersebut? Oke, baik Mbak Ami. Mungkin di sini saya akan memberikan beberapa tips agar guru dapat bekerja dengan kompetensi walaupun dibarengi dengan tugas-tugas yang lain. Sebagai guru yang berkompeten, kita harus dapat memahami kebutuhan siswa dengan mengadaptasikan pendekatan pengajaran sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka. Selanjutnya, guru dianjurkan dapat berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional karena dalam hal ini dapat membantu guru mengembangkan keterampilan baru. Nah, selain itu juga guru yang baik ialah guru yang dapat berkolaborasi dengan rekan kerja, dengan saling berbagi ide, strategi pengajaran, dan juga pengalaman dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, insya Allah dengan menerapkan tips-tips ini secara konsisten, kita dapat meningkatkan kompetensi guru dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik kepada siswa. Wah, Masya Allah sekali ya Bu tipsnya. Semoga guru-guru di Indonesia ini dapat menerapkannya di lapangan kerja. Nah, tadi Ibu kan membahas mengenai kompetensi tuh. Nah, jadi kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang guru? Dengan memiliki kompetensi yang tinggi, kita dapat memberikan pengaruh positif yang besar pada pendidikan siswa. Nah, kompetensi dasar guru juga penting sebagai bekal kita untuk berperan dalam kompetensi guru juga penting sebagai bekal kita untuk berperan dalam mempersiapkan generasi muda yang sukses di masa depan. Terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu pertama, kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, kemampuan untuk mengelola proses interaksi belajar mengajar dengan siswa, atau kompetensi dalam mengajar. Nah, termasuk ke dalam kompetensi ini. Nah, yang kedua itu ada kompetensi kepribadian. Nah, di mana ini sangat berkaitan dengan karakter personal tiap-tiap guru. Nah, indikator yang mencerminkan kepribadian positif guru antara lain seperti sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakal mulia, serta selalu bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Nah, dengan memiliki kompetensi dasar ini, guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung partisipasi siswa. Nah, yang ketiga itu ada kompetensi profesional. Nah, di mana yaitu kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas dan fungsi guru dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, kompetensi dasar guru ini berkaitan dengan kinerja, terutama keterampilan teknis. Nah, yang keempat
sosial merupakan kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas dan fungsi guru juga dapat dilaksanakan sebaik-baiknya juga. Nah, kompetensi dasar guru ini berkaitan dengan kinerja, terutama keterampilan teknis. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda yang telah memberikan banyak ilmu kepada penonton dan juga terusnya saya sendiri dalam podcast Sudut Pandang kali ini. Baik, dalam menutup podcast Sudut Pandang kali ini, saya selaku host ingin mengajak para penonton atau pendengar untuk merefleksikan betapa pentingnya terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru. Nah, di mana kompetensi yang diperbaharui dan diperkaya akan membawakan dampak positif pada pengalaman belajar siswa. Mari kita bersama-sama terus berinovasi, belajar dari pengalaman, dan berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam dunia pendidikan. Baik, saya akhiri podcast Sudut Pandang kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.